Saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi Allah, saya, kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini langit dan bumi, dan laut, badai, api, gempa, manusia yang bernyawa, bersatulah jadi lebur, hancur jadi lebur, hangus dan terbakar, dan terberai tulang dan dagingnya, ditimpa pepohonan yang bernyawa maksudnya. Kalau saya berbohong, kalau saya benar, maka selamatlah dunia, api ya, air, angin dan gempa. Tenang, dibuatnya manusia yang bernyawa selamat dan tidak mati sia-sia. Kalau saya berbohong, saya ini Nabi Ibrahim, dan saya ini bukan anak Nabi Adam. Saya anak Nabi Adam, bukan bapak saya Abdullah. Segala macam tidak ada. Selain bapak saya Nabi Adam tidak ada orang. 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga tidak ada selain bapak saya. Kecuali anak bapak saya, nikah sesama keluarga. 50 perempuan, 50 laki-laki, maka diberilah berpasangan. Maka inilah perkembangan selanjutnya. Setelah anak saya Ismail, untuk memperlihatkan para Quraisy supaya tidak terjadi pembunuhan para wanita. Anak saya Ismail tidak sampai tua. Anak saya 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan wafat lagi kecil, maka Ismail lah ada satunya. Itu juga diambilnya oleh Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Daripada kita melanggar ajaran Islam, biar kita serahkan diri hidup nanti kita, karena kita kembali kepadanya. Saya perjuangkan Islam. Itu saya yang dirikan Ka'bah, bukan Quraisy dan bukan yang lainnya. Saya bekerja sama antara para nabi dan nabi, itu kakak saya, adik saya, dan cucu saya, buyut saya, itulah Muhammad. Muhammad suruh mengiring Ka'bah itu karena itu utusan Allah. Allah berfirman waktu itu Nabi Muhammad SAW turun di sana wahyu untuk perbaikan diri. Wahyu itu apa? Bukan pergi ke langit ke-7 melihat bapak saya Adam. Saya juga dilihat, tidak benar. Sedangkan Adam ada di muka bumi. Cucunya ada di muka bumi. Bapak saya wafat pun tidak ada di bumi. Bagaimana dia turun ke bumi dari surga bersama ibu saya dari surga. Kembali begitu juga ke surga. Kenapa tidak ada para nabi wafatnya? Kecuali saya. Ditinggal untuk dikenang para umat-umatku untuk selanjutnya. Supaya bahwa itu pemakaman para nabi itu ada sisanya tinggalnya. Bah, itu Islam itu benar. Ajaran Allah bukan sembarangan ajaran yang dibuat manusia. Anak Nabi Daud itu katanya anak saya. Nabi Yusuf juga. Itu keluarga saya. Adik saya. Bukan anak saya. Tidak ada para nabi untuk 5-6 keluarga. Kecuali ada turun dari bapak saya Adam. Jangan dibolak-balik agama. Jangan dikarang-karang membacakan ayat Quran. Jangan isi Quran itu dibuat semau manusia. Bisa diterjemahkan, diayatkan, dipasalkan. Itu manusia sendiri yang membuatnya. Jangan dipalsukan atau direkayasa dalam Al-Quran. Buatlah yang sebenarnya di para zaman Nabi dulu. Di mana yang sebenarnya? Quraisy yang menyimpannya. Wahai Quraisy, simpanlah Al-Quran itu atau wahyu Allah itu atau peninggalan zaman Nabi. Supaya untuk anak cucu saya ke depan bisa baik dan surga tempatnya. Tapi jangan begini dunia. Luruskan ajaran Allah sebenarnya. Supaya surga tempatnya. Jangan dibilangkan. Daud itu bapak tersendiri. Saya juga bapak tersendiri. Yusuf juga bapak tersendiri. Dan Nabi yang terkenal itu bapaknya tersendiri. Tidak benar. Banyak bapak saya. Banyak anak bapak saya. Maaf, saya bukan banyak bapak saya. Banyak anak bapak saya. Tidak boleh dalam
ajaran Islam dibilang semua keturunan anak bapak saya disebut dalam untuk sejarah. Yang penting, yang perlu, yang dibilang, yang dikenang umatku untuk seluruh bumi ini, supaya dia membuktikan bahwa itu Nabi benar-benar ada di situ. Tinggalan sisanya. Yang lainnya tidak dipedulikan karena itu sebagiannya tidak. Mungkin tidak. Dia untuk memberanikan diri menyiarkan Islam, atau wafatnya begitu cepat, atau dia berjasa tapi tidak dikenangkan para umatku seluruh bumi ini. Dia pahlawan tapi tidak juga dikenangkan umat seluruh bumi ini. Karena anak bapak saya banyak. Yang dikenangkan itu sebagian besar. Yang dikenangkan itu bekerja keras. Membanting tulang sampai jasad dan rohnya berpisah. Untuk membela Islam. Supaya untuk anak cucu ini supaya bersatu dan damai kepada Quraisy. Tidak ada bedanya sama Fir'aun. Asal dari bapak saya juga Fir'aun. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran Islam. Islam boleh dikatakan dibuat manusia semaunya, dibolak-balik manusia semaunya. Berkata semuanya ayat itu semuanya. Ayat bukan dari Allah. Manusia itu sendiri yang mengayatkan, mengartikan sendiri, buat pasal sendiri. Cuma Allah memberikan hukum. Hukum itu dibuat manusia. Bagaimana Islam dan ajaran yang sebenarnya dan negara yang sebaiknya supaya aman negara. Allah memberikan serakan Quran di mana-mana. Yang menyusunnya itu khalifah untuk peninggalan setelah zaman Nabi. Jangankan untuk menyusunkan, untuk seperti ayat sekarang, para Nabi tidak sempat karena waktu itu terjadi peperangan pendarahan. Cuma khalifah bisa untuk meluruskannya karena berhenti peperangan para Nabi. Hanya khalifah lah yang meluruskannya. Itu belum tentu semuanya benar. Di situ Fir'aun mungkin ada sisa dari Fir'aun yang masih ada nyawanya. Begitu juga para nabi mungkin ada juga sisa ada nyawanya. Mungkin yang arah Quraisy juga tidak mau, dia harus melanjutkan supaya anak cucunya begitu juga menurut nenek moyangnya. Begitu juga Islam supaya berkembang, supaya menurut ajaran Islam Nabi Muhammad ada nenek moyangnya. Supaya ini antara dua ini harus diperbaiki. Luruskan lagi ajaran Islam. Jangan semua ajaran itu tergantung kepada buku. Belum tentu semua buku benar. Kalau benar Al-Quran semua atau buku semua diayatkan manusia, tidak begini dunia jadinya. Hukum dari Allah maka diperkembangkan hukum. Al-Quran dari Allah berserakan waktu bapak saya Nabi Adam semua dikumpulkan semua. Nah, pada zaman Nabi itu tidak bisa mengayat, cuma berkumpul-kumpul. Kenapa begini ya ayah? Kata saya kepada bapak saya Adam. Supaya ini anak berserakan di mana-mana ayat Quran itu. Kita kumpulkan, masukkan ke kulit pohon yang paling lembut. Kita rapikan, ratakan, ambil bambu, kita runcing, kita baca ayat Quran supaya ada itu tertulis walaupun tidak ada tintanya. Tapi setidaknya berukir dia di kulit pohon. Berbentuk ayat Allah. Supaya, kata bapak saya, untuk perkembangan berikutnya, dikenangkanlah anak cucu Adam. Supaya dia turut ajaran Islam, supaya surga tempatnya, kata bapak saya. Tinggal manusia itu sendiri melurus dan menghayati dan mempelajarinya. Kecerdasan pintar diberi Allah. Kesempurnaan manusia diberi Allah pikirannya. Tinggal manusia itu sendiri yang berpikir cerdas dan sehat. Bisa meluruskannya lagi ajaran Islam. Allah tidak pernah memberi ayat. Cuma Allah menurunkan Al-Quran. Membuat hukum. Membuat kebaikan. Oleh bapak saya. Jin diturunkan juga. Dengan manusia itu sendiri yang meluruskannya. Seperti sekarang. Membaca buku sekian banyak. Kesimpulan buku itu, rangkuman itu, pasti itu dibuat, ambil intinya bukan? Begitu juga ayat dan pasal. Tinggal kita bisa meluruskannya. Itu manusia sendiri yang membuatnya. Untuk supaya ini kata-kata seperti dalam buku ini tidak kita susah untuk mengambil kesimpulannya bila kita membaca buku. Inti-intinya sudah kita luruskan. Beri tanda supaya kita cepat mengartikannya. Itulah ayat dan pasal.
supaya kita cepat menanggapkannya. Lurus ajaran Allah, surga tempatnya. Pasal dan ayat itu tergantung manusia sendiri mengolah pikirannya. Allah memberi hukum supaya manusia tidak berzina, tidak berserakah, dan tidak berdosa dan tidak buat kejahatan pembunuhan di mana-mana. Untuk kesimpulannya, tinggal manusia itu sendiri membaca, melurus, dan menghayatinya, mengamalinya, dan mempelajari ini apa arti buku itu. Untuk kesimpulan semua itu tergantung manusia sendiri yang mempelajarinya. Supaya cepat membaca, menulis, atau menghafalnya. Buatlah ayat dan pasal. Supaya terjemahnya cepat apabila untuk tertentu keperluan manusia itu sendiri. Supaya singkat untuk meringkaskan bacaan dari pasal ayat itu. Supaya cepat kita nyebut nama Allah. Cepat menghukum ini, hukuman ini. Cepat kita mengayatkannya. Begini tidak boleh dilanggar Allah. Pasal ini tidak boleh dilarang Allah. Ayat ini, Al-Quran ini supaya Allah luruskan sebab surga tempatnya. Itu tergantung manusia sendiri yang meluruskannya. Membenarkan semuanya dalam Al-Quran supaya surga tempatnya. Kalau semuanya dari Allah, tidak begini dunianya kacau. Jangan kita terfokus dengan Al-Quran atau kita terfokus dengan buku. Buku itu bisa aja orang Quraisy atau yang Yahudi untuk menjerumuskannya. Kalau tidak untuk menjerumuskan, kenapa begini dunia jadinya? Berperangan di mana-mana. Mungkin Islam juga dimanfaatkannya caranya. Kalau bisa hentikan semuanya. Kalau masuk surga tempatnya. Luruskanlah ajaran Allah. Mau Quraisy maupun Islam. Supaya bersatu di hadapan Allah. Tujuannya untuk sujud pada Allah itu. Menyebut nama Allah itu dan Allah itu satu surga tempatnya. Maka berdampinganlah Quraisy dan Islam. Bersatulah Quraisy dan Islam. Amanlah negara maupun Quraisy dan Islam. Supaya berbakti pada Allah. Supaya surga tempatnya. Jangan katakan saya anak lain-lain atau Bapak ini Abdullah segala macam. Tidak, Bapak saya Adam. Tidak ada lagi kepala keluarga selain anak Bapak saya. Saya anak Nabi Adam. Muhammad itu cucung saya. Anak saya 2 perempuan. 1 meninggal dan 1 Ismail diambil juga Allah. Karena untuk membela Islam. Karena pembunuhan korban dari wanita. Maka buktikan pada Quraisy supaya tidak terjadi pada pembunuhan wanita. Bagaimana laki-laki dibunuh tidak mau sakitnya. Maka anak saya dikorbankannya. Itu juga disuruh Quraisy yang menyembelihnya. Maka kibaslah turun untuk menyelamatkan anak saya. Anak saya tidak mati sampai sekarang di surga. Maka kibaslah itu gantinya. Sebagian kepala manusia, badan berbentuk kuda. Supaya untuk memberi pelajaran pada Quraisy supaya tidak korban wanita selanjutnya. Maka sisa dari para nabi, maka inilah berkembangnya dunia sekarang. Luruskan lagi ajaran Allah supaya surga tempatnya. Tidak terjadi kekacauan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, atau kejahatan mana-mana, penzinaan di mana-mana, supaya lurus jalannya surga tempatnya. Supaya Allah melihatnya tidak menyakiti bumi dan langit dan air, api dan badai. Begitu isinya di muka bumi ini tidak kacau, tidak saling bermusuhan, dan tidak saling menghujat. Supaya bersatu Quraisy dan Islam, tujuan surga tempatnya. Alangkah baiknya, teruskan lagi ajaran Islam supaya Allah melihatnya, Allah mengamalkan dunia, para nabi bekerja aman, para malaikat juga bekerja aman, supaya surga tempatnya sebelum Allah ambil ini dunia. Assalamualaikum. Katakan pada cucu saya, pukul